pertanyaan yang dari yang masnya, sombong itu apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab tentang sombong. Sombong atau istikbar atau sombong adalah batrul haq wal ghamtun nas. Istikbar atau takabur itu adalah batrul haq wal ghamtun nas, menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Itu sombong. Berarti para sahabat pernah nanya, apakah sombong pakai baju yang bagus? Bukan. Apakah sombong itu ketika kita pakai iPhone? Bukan. Apakah kita sombong atau ketika kita misalnya punya mobil yang bagus? Bukan. Tapi sombong adalah meremehkan manusia dan menolak kebenaran. Berarti siapa yang sombong? Di dalam Al-Quran, orang yang sombong pertama menolak ayat-ayat Allah. Gitu kan ya? Wa idza tutla alaihi ayatuna walla mustakbiron. Maka mereka berpaling sombong, menolak ayat Allah, menolak kebenaran. Itu sombong. Ini ayat Allah. Halah, sok tahu lu. Lu baru belajar kemarin, sok tahu lu. Gua aja pesantrenannya biasa aja. Paham sampai di sini? Itu sombong, menolak kebenaran, batrul haq wal ghamtun nas, dan meremehkan manusia. Ya kayak setan tadi, kayak iblis tadi. Dia kan newbie. Saya kan sudah pro player. Saya kan sudah banyak challenge, dia belum ada apa-apa. Kenapa aku harus sujud pada dia? Dia dari tanah, aku dari api. Meremehkan manusia. Dan hati-hati, benih-benihnya banyak. Pertanyaan berikutnya adalah, gimana caranya agar kita bisa tidak sombong? Jawabannya ada pada syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dalam syahadat terkandung dua hal. Pertama, Anda mengagungkan Allah. Dua, Anda merasa tidak punya apa-apa. Siapa yang bisa sombong? Yang merasa punya. Makanya saya bilang kan, antum ketemu Ustadz Adi Hidayat, bisa sombong. Saya berusaha untuk sombong, belum bisa. Gimana nih sombongnya ya? Oh, Ustadz Adi hafal Al-Quran. Ya udah, Ustadz Adi hafal posisi Al-Quran. Tapi kayaknya Ustadz Adi tidak hafal posisi pemain bola. Ustadz tahu nggak pemain bola kanan atas di Manchester siapa? Hafal ya ternyata. Wah, cari lagi. Di mana kita bisa sombong ya? Oh, kini saya menemukan. Dia tidak pernah makan babi, saya pernah. Yang tidak layak untuk disombongkan ya sebenarnya. Oke, jadi kalau kita merasa punya, kita akan sombong. Tapi kalau kita merasa tidak punya, maka kita tidak sombong. Maka Islam adalah agama yang mengikis keakuan. Contoh, antum habis sholat, apa yang disuruh Rasulullah baca habis sholat? Alhamdulillah atau astagfirullah. Antum baru selesai sholat loh. Antum baru menjalankan kewajiban loh. Logikanya kan alhamdulillah dong. Tapi apa yang pertama kali antum ucapkan setelah Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, Astaghfirullahaladzim. Betul begitu? Di dalam 10 malam terakhir bulan Ramadan, apa amalan yang paling bagus? Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, dan seterusnya. Astaghfirullahaladzim, Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani, dan seterusnya. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Setiap orang yang beristighfar itu adalah orang yang merasa dirinya gak punya apa-apa. Paham ya? Orang yang gak punya apa-apa bagaimana bisa sombong? Makanya kemudian Allah sampaikan di dalam Al-Quran, orang yang mencari Allah itu pertama adalah dia mengagungkan Allah. Pertama dia tahu ayat-ayat Allah. Yang kedua dia tahu cara untuk mensucikan dirinya sendiri. Mensucikan diri adalah means dia nggak tahu apa-apa. He knows nothing. Maka orang baru bisa syahadat pada Allah kalau dia merasa nol dan Allah itu satu. Maka kul huwallahu ahad, dan kita nol. Kita nggak punya apa-apa. Karena kita nggak punya apa-apa, maka kita nggak layak sombong. Nafas ini ya Allah, andaikan Engkau menyuruh saya berhenti hari ini. Ya Allah, kalau anak-anak saya ini Allah, Engkau yang kasih. Kalau Engkau pengen anak saya diambil, semuanya diambil oleh Allah. Ya Allah, kalau mobil ini Engkau kasih. Kalau Engkau pengen ambil semuanya. Engkau bisa ambil. Berapa banyak orang-orang yang kaya dalam satu hari. Antum tahu gempa di Turki? Itu ada orang punya apartemen, punya segala macam, kerjaan dia, pikiran dia, hidup saya sampai mati tinggal ngolekin kontrakan. Paham ya? Hidupnya udah berapa? 70 tahun. Dalam satu malam dia jadi fakir miskin. Kenapa? Puing semua jadinya tuh. Gak punya apa-apa lagi.
Allah bisa ngambil dalam waktu singkat sebagaimana Allah bisa berikan dalam waktu singkat. Ketika dia merasa begitu, oke, sekarang saya mau nanya, kapan antum paling khusyuk beribadah? Kapan antum paling khusyuk beribadah? Kapan paling panjang kita berdoa? Pas lagi punya utang atau pas lagi punya duit? Punya utang dong. Ya Allah ya Rabbi, hitungan manusia ya Allah sudah saya coba dengan kalkulator. Dengan kalkulator ya Allah, utang saya 1,5 miliar, sedangkan penghasilan saya 300.000. Gimana caranya bisa lunas ini ya Allah? Gak mungkin. Berdoalah daripada Allah panjang. Paham? Ketika anak kita lagi sakit di infus hidungnya, tangannya gak bisa bergerak, berdoa tuh. Berdoa. Kenapa? Karena antum tahu tidak ada kekuatan selain Allah. Bisa sombong kita gitu? Enggak. Ketika kita merasa nggak ada apa-apanya, kita nggak akan bisa sombong. Begitu pula ketika melihat manusia. Maka orang-orang yang merasa tidak ada apa-apanya, bertemu dengan orang berilmu, dia merasa bahwa dia tidak berilmu lebih daripada orang yang ditemuinya. Merasa ketemu dengan orang yang bermaksiat, dia merasa jangan-jangan maksiat saya lebih banyak daripada maksiatnya dia. Maka ini orang-orang yang merasa nggak punya. Kecuali kalau orang yang merasa punya. Kalau orang merasa, kan sudah saya bilang, makanya orang yang followersnya lebih banyak, potensinya sombong lebih besar. Orang yang kaya potensi sombongnya lebih besar. Orang yang berilmu potensi sombongnya lebih besar. Maka kadang-kadang bisa jadi kita tuh dihijab daripada rasa sombong. Bisa jadi kita selama ini miskin supaya kita dihijab dari rasa sombong. Bisa jadi, wallahualam bishawab. Tapi yang jelas adalah teman sekalian, cara supaya kita tidak sombong, banyak-banyak istighfar, banyak-banyak ngerasa kita nggak punya apa-apa. Makanya kata Rasulullah, kalau anda itu mau baik hidup anda, banyak-banyak mengingat mati. Lihat orang-orang tuh bakal mati, nggak ada orang yang nggak bakal mati. Semua orang-orang semua pada mati. Kalau kita lihat orang-orang mati, apa yang mau disombongkan? Orang kita nanti jadi makanannya ulet, orang kita kemudian yang cantik nanti juga pasti jelek. Makanya enak jadi orang cantik atau enak jadi orang jelek? Cantik atau jelek? Kalau kata Mas Cahyo, kalau orang cantik tua dikit jelek. Tapi kalau orang jelek awet jeleknya sampai mati. Itu guyonan ya. Oke, paham sampai sini? Baik, karena sudah jam 23.15, mudah-mudahan ini menjadi kebaikan bagi kita semua. Kesimpulannya apa teman-teman sekalian? Kesimpulannya teman-teman sudah ngerti bagaimana perbedaan antara kemudian Alkitab dan Al-Quran dalam menceritakan sesuatu bagi kita, khususnya dalam penciptaan manusia. Makanya beruntunglah jadi seorang muslim, karena Anda tuh tidak pernah dihukum di sini. Tugas Anda di sini jadi khalifah. Dan Allah sudah kasih tahu Anda dari awal ketika kita turun ke sini bahwasanya kalau kita mau belajar Al-Quran, kalau kita mau connect dengan Al-Quran, kalau kita mau benar-benar terhubungkan dengan Al-Quran, maka Al-Quran itu nyelesain masalah kita. Maka Al-Quran itu akan menjadi petunjuk bagi kita yang membuat kesedihan tuh hilang, yang membuat takut tuh hilang, yang membuat tersesat tuh nggak ada, yang membuat sengsara itu diubah jadi bahagia. Tapi Allah sudah kasih tahu juga, begitu Anda jauh daripada Al-Quran, Anda yang nyelakain dari diri Anda sendiri. Anda yang bikin masalah sendiri. Maka dekatlah dengan Al-Quran. Itu maksudnya kenapa Al-Quran itu diturunkan itu jadi luar biasa banget. Turunnya aja itu sudah jadi Lailatul Qadar. Turunnya aja itu sudah jadi bulan Ramadan. Apalagi kalau Anda menerapkannya. Masya Allah. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang bersemangat dalam kemudian belajar Al-Quran, belajar kemudian Islam, belajar ayat-ayat Allah. Bukan hanya di bulan Ramadan. Keberhasilan kita nanti adalah setelah selesai Ramadan, kita punya program-program lagi di masjid yang teman-teman bisa untuk ikut bareng-bareng belajar Al-Quran. Dan tidak hanya belajar Al-Quran, kita coba untuk menerapkan Al-Quran ini di masjid ini dalam kehidupan kita. Dan mudah-mudahan Allah kemudian menambahkan kepada kita kebaikan-kebaikan yang lebih besar lagi. Demikian teman-teman sekalian, saya tutup bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, istighfar, astaghfirullahaladzim, dan doa kifaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.